Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mereview buku yang berjudul Islamic Parenting karangan Syekh Jamal Abdurrahman. Buku ini yaitu tentang pendidikan anak sesuai dengan metode Nabi. Kemudian di sini juga ada bab pertama, yaitu ada pendidikan anak usia 0 sampai 3 tahun. Yang kedua yaitu ada pendidikan anak usia 4 sampai 10 tahun. Kemudian materi yang ketiga ada pendidikan anak usia 10 sampai 14 tahun. Dan yang materi keempat ada pendidikan anak usia 15 sampai 18 tahun. Materi kelima ada pendidikan anak usia pranikah. Dan yang terakhir ada pesan-pesan Luqman berkaitan dengan pendidikan anak. Dan di sini juga ada bab pertama, yaitu ada pendidikan anak usia 0 sampai 3 tahun. Di bab ini juga Allah menerangkan, memerintahkan agar kita memilihkan calon suami atau calon istri yang soleh untuk anak-anak kita ketika akan menikahkan mereka. Hal ini agar mereka mampu membesarkan dan mendidik generasi yang soleh pula. Kemudian di sini ada berdoa untuk anak ketika masih berupa nutfah. Anjuran berdoa sebelum berhubungan istri sama suami menunjukkan bahwa permulaan yang kita lakukan dalam pembenturan bersifat rabbani, bukan syaitani. Apabila disebutkan dalam nama Allah pada permulaan agama, berarti hubungan yang dilakukan oleh suami istri tersebut berlandaskan ketakwaan kepada Allah, dan dengan izin Allah anaknya nanti tidak akan diganggu syaitan. Dan ketika bayi lahir ke bumi, hendaknya bayi diazankan oleh orang tuanya pada telinga kanan. Hal ini menurut Ibnul Qayyim mengatakan bahwa hikmah azan dan iqomah di telinga bayi yang baru lahir adalah agar suara pertama yang didengar oleh sang bayi adalah suara azan, seruan yang mengandung makna keagungan dan kebesaran Allah, serta syahadat yang menjadi syarat utama bagi seseorang yang baru masuk Islam. Jadi tuntunan pengajaran ini menjadi perlambang Islam bagi seorang saat dilahirkan ke dunia. Saat manusia akan meninggalkan dunia, dianjurkan juga agar dituntun untuk mengucapkan kalimat tauhid. Tidaklah aneh bila pengaruh azan ini masuk ke hati sang bayi. Bayi akan terpengaruh oleh meskipun si bayi belum dapat menyadarinya. Dalam bab 2 yaitu materi tentang pendidikan anak usia 4 sampai 10 tahun. Di sini ada menarik perhatian anak dengan ungkapan yang lembut. Di antara faktor penumbuh rasa percaya diri dalam diri anak dan peningkatan semangat spiritual serta kondisi psikologisnya ialah memanggilnya dengan namanya, bahkan memanggilnya dengan menyebut nama yang paling bagus dengan julukannya atau dengan sifat yang baik dimiliki si anak. Rasulullah merupakan teladan yang baik dalam hal ini. Ada kalanya beliau memanggil anak dengan panggilan yang paling sesuai dengan jenjang usianya, seperti ungkapan, "Anak muda, sesungguhnya aku akan memberikan beberapa pelajaran. Anak muda, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu. Anak muda, bolehkah aku memberi orang-orang tua terlebih dahulu?" Dan seterusnya. Ada kalanya pula beliau memanggil anak dengan sebutan, "Anakku, mundurlah kamu ke belakang." Dan di sini juga ada materi yaitu menghargai mainan anak. Apa yang akan Anda katakan ketika Anda mengetahui bahwa Al-Hasan bin Ali mempunyai anak anjing untuk mainannya, Abu Umair bin Abu Thalhah mempunyai burung pipit untuk mainannya, dan Aisyah mempunyai boneka perempuan untuk mainannya, dan masih banyak lagi sahabat yang memiliki mainan. Dan di sini juga ada membiasakan anak menundukkan pandangan dan memelihara aurat.
Al-Fadil bin Abbas berkisah, ketika aku sedang membonceng di belakang Rasulullah dari Muzdalifah menuju ke Mina, tiba-tiba muncul seorang Arab Badui yang membonceng anak perempuannya yang cantik. Kendaraannya berjalan bersebelahan dengan unta yang dikendari oleh Rasulullah. Waktu itu, aku memandang anak perempuannya, lanjut Al-Fadil bin Abbas. Nabi pun memandang ke arahku dan memalingkan wajahku dari anak perempuan itu. Akan tetapi, aku memandangnya lagi dan Nabi memalingkan wajahku lagi. Beliau melakukan hal tersebut sebanyak 3 kali karena aku memandanginya terus, sedangkan beliau terus mengucapkan talbiyahnya hingga selesai dari melempar jumrah Aqabah. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya, "Keponakanku, pada hari ini siapa yang menundukkan dan pandangannya, matanya, dan memelihara kemaluan dan lisannya, dosa-dosanya akan diampuni." Kemudian di sini ada materi tentang pendidikan anak usia 10 sampai 14 tahun. Dalam bab ini yaitu ada menyuruh anak segera tidur setelah Isya. Nabi dan para sahabatnya mengakhirkan sholat Isya. Karena itu Umar memerintahkan agar anak-anak dan istrinya menunaikan pada awal waktu supaya mereka segera tidur. Apabila mereka telah tidur, Umar pergi menemui Rasulullah lalu berkata, "Wahai Rasulullah, marilah kita sholat. Kaum wanita dan anak-anak telah tidur." Rasulullah pun keluar rumah, sedangkan dari kepalanya meneteskan air bekas wudunya. Beliau bersabda, "Seandainya tidak memberatkan umatku atau manusia, aku pasti memerintahkan mereka agar sholat Isya pada waktu sekarang ini." Kemudian di sini ada melarang tidur telungkup. Ayah Yash'i bin Takhfah al-Khifari berkata, "Ketika saya sedang berbaring tertelungkup di dalam masjid, tiba-tiba ada seseorang yang menggerakkan tubuhku dengan kakinya seraya berkata, 'Ini adalah cara tidur orang yang dimurkai Allah.' Ketika aku menoleh, ternyata orang itu adalah Rasulullah." Menurut riwayat lain disebutkan, ini adalah cara tidurnya ahli neraka. Di sini juga disebutkan ada memisahkan tempat tidur anak sejak usia 10 tahun. Ketika anak menginjak usia 10 tahun, naluri seksualnya mulai tumbuh. Oleh karena itu, ia harus diperlakukan secara hati-hati dengan menangkal semua penyebab kerusakan, penyimpangan, dan dekadensi moral. Anak seusia itu tidak. Di sini juga dikatakan ada menghukum anak dengan cara halus dan lembut. Banyak hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW tidak pernah memukul anak, pembantu ataupun istri dengan tangan beliau. Akan tetapi bila menghukum beliau cukup menjewer telinga. Kemudian di sini juga ada jangan manjakan anak dan menuruti semua kemauannya. Khawlah binti Hakim berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innal waladu mabakhalatu majanabatu majahalatun mahzanah." Sesungguhnya anak itu bisa menjadi penyebab kikir, pengecut, bodoh, dan sedih. Al-Manawi berkata, kikir menginfakkan harta untuk orang yang benar-benar membutuhkan, penyebab pengecut dari hijrah dan jihad, penyebab bodoh karena anak bisa membuat orang tua tidak mau melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya karena perhatiannya terkuras untuk mencari nafkah demi anaknya. Juga penyebab sedih karena bisa membuat orang tuanya banyak bersedih bila anaknya sakit atau meminta sesuatu lalu orang tuanya tidak bisa menuruti. Jadi, kebanyakan yang menyebabkan kejayaan dan kebaikan orang tua menjadi hilang adalah karena kesedihan tersebut. Bila anak telah tumbuh menjadi seorang pemuda namun ia durhaka kepada kedua orang tua, kesedihan tersebut akan semakin memanjang. Semua hal yang dialami orang tua tersebut sumbernya adalah terlalu sayang dan lembut terhadap anak itu sendiri. Islam memang memerintahkan untuk bersikap sayang dan lembut kepada anak, namun Islam melarang bersikap berlebihan dan keterlaluan dalam hal kasih sayang ini. Untuk itu, tiada jalan lagi. Orang tua terkadang harus bersikap tegas dan berwibawa agar jiwa anak tidak berkepanjangan dalam kenakalan menyimpangannya. Jadi, di balik kecintaan dan kasih sayang orang tua kepada anaknya, Nabi tidak menginginkan adanya sikap memanjakan secara berlebihan dan memperturutkan semua keinginan anak, sehingga sang anak nanti akan membuat sesukanya dan menuruti semua yang diinginkannya tanpa ada yang melarangnya. Kemudian di sini ada
materi bab 4 yaitu pendidikan anak usia 15-18 tahun. Dan materi dalam bab 4 ini ada memelihara aspek keahlian, kecenderungan, dan bakat anak. Bakat merupakan modal dasar yang mahal untuk mengembangkan masa depan anak. Kemudian, dukung anak untuk menekuni bidang keahlian yang sesuai dengan bakatnya. Apabila sang anak terlihat kurang merespon dengan baik di bidang yang dipelajarinya, dan setelah dilakukan berbagai upaya untuk mengarahkannya, ternyata kecenderungan tertuju pada bidang yang berkaitan dengan olahraga. Misalnya, hendaklah orang tua mengarahkannya ke bidang tersebut, serta motivasinya untuk giat menekuninya. Demikian juga untuk bidang lainnya. Selama bidang keahlian tersebut diperbolehkan dan berguna bagi masyarakat, hendaklah orang tua selalu memberi motivasi untuk menekuninya. Kemudian ada menanamkan kecintaan kepada Nabi, keluarga, dan sahabatnya, serta kecintaan membaca Al-Quran. Untuk itu, agar manusia kembali sadar dan terbebas dari kesesatannya, maka sudah menjadi kewajiban bagi para murabbi untuk mendidik anak didiknya yang kelak akan menjadi generasi penerus. Ajarkanlah anak untuk mencintai Nabi dan mengenalkannya mereka pada puncak keteladanannya, serta menanamkan ke dalam kalbu rasa cinta pada kepribadian beliau yang mulia. Kemudian di sini ada materi bab 5 yaitu pendidikan anak usia pranikah. Termasuk tugas orang tua adalah mengajarkan pendidikan seks kepada anak. Anak bisa jadi telah mendapatkan sedikit ilmu tentang ini di sekolah, di pesantren, atau di tempat lain. Namun mereka belum mendengar secara pribadi dari kedua orang tua, sebab sebelumnya pengetahuan ini belum pantas dibicarakan karena masih tabu dan belum diperlukan. Selain itu, membicarakan hal ini saat anak belum balik akan membuat anak malu dan canggung. Pendidikan seks untuk anak yang perlu disampaikan adalah hukum yang berkaitan dengan anak yang sudah balik dan etika-etika pernikahan. Misalnya, bila telah balik, seorang anak perempuan akan mengalami haid dan mimpi basah. Demikian juga dengan anak laki-laki. Saat mencapai usia balik, anak laki-laki akan bermimpi dan mengeluarkan mani. Bisa jadi saat itu ia belum mengetahuinya. Hal yang perlu disampaikan juga adalah bahwa saat pencapaian usia balik akan timbul keinginan biologis, ketertarikan kepada lawan jenis, dan gejolak-gejolak masa pubertas. Pendidikan seks perlu disampaikan secara bertahap. Anak yang hampir mencapai usia balik sebaiknya diberitahu tentang hukum-hukum pubertas, tanda-tanda balik, dan sebagainya. Bila anak telah balik, ia cukup diajari solusi persoalan anak pada usia balik. Misalnya, anak laki-laki diajari tentang mimpi basah, cara mandi janabat, dan rukun-rukunnya. Sedangkan bagi anak perempuan diajarkan pula tentang darah haid, hukum-hukum haid, dan cara bersuci darinya. Intinya, saya katakan sekali lagi bahwa secara umum remaja berusia antara 10 sampai dengan 14 tahun dan lebih khusus pada usia 12 sampai 15 tahun dan usia sekitar itu harus sudah diajak berdialog tentang air mani dan penyebab keluarnya. Orang tua harus menunjukkan bahwa itu merupakan tanda balik dan dengan itu seseorang dikenai beban taklif syariat. Saat anak mengalami mimpi basah harus dijelaskan bahwa ada beberapa hukum terkait hal tersebut, seperti batalnya toharoh, kewajiban mandi untuk bersuci, dan menunaikan sholat. Orang tua harus mengajarkan bahwa mandi yang dilakukan ketika seseorang remaja bermimpi basah dan ketika bangun melihat ada bekas air mani, baik telah kering maupun masih basah, disebut mandi junub. Demikian juga dengan anak perempuan. Untuk anak perempuan perlu diberi penjelasan mengenai hukum-hukum haid bila ia mengalami haid dan melihat darah agar tidak kaget saat mengalaminya. Anak perempuan juga harus diajarkan tentang tanda-tanda balik, yakni ketika telah berusia 15 tahun sudah tumbuh bulu kemaluan meskipun hanya sedikit atau mengeluarkan mani. Tanda ini berlaku pada perempuan dan laki-laki. Bagi anak perempuan ada lagi tanda lain, yaitu munculnya darah haid. Bila salah satu dari tanda-tanda tersebut telah muncul, berarti anak laki-laki maupun perempuan telah balik. Kemudian, materi bab 6 yaitu ada pesan-pesan Luqman berkaitan dengan pendidikan anak. Siapakah Luqman?
Luqman adalah seorang laki-laki yang dikaruniai hikmah oleh Allah sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Hikmah yang Allah berikan kepadanya antara lain berupa ilmu, agama, dan kebenaran dalam ucapan. Kata-kata bijaknya banyak dan telah diriwayatkan secara turun-temurun. Dia memberi fatwa sebelum Daud diutus dan sempat menjumpai masanya, lalu menimba ilmu darinya dan meninggalkan fatwanya. Ketika ditanyakan tentang sikapnya itu, dia menjawab, tidaklah lebih baik bagiku berhenti memberi fatwa bila telah ada menanganinya. Adapun pesan-pesan Luqman yaitu, yang pertama, jangan berbuat syirik. Dan yang kedua, Allah mengetahui keadaan hambanya. Yang ketiga, dirikan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, dan sabar. Yang keempat, jangan sombong. Yang kelima, bersikaplah pertengahan. Yakni bersikap pertengahan kamu dalam berjalan. Al-qasdu adalah cara jalan yang pertengahan antara langkah cepat dan lambat. Ringkasan dari buku Islamic Parenting merupakan upaya untuk mempersiapkan generasi muda yang memiliki moral, berpondasi norma-norma Islam, dan membentuk generasi yang berkualitas. Adapun kelebihan dari buku ini yaitu pembahasannya mudah dipahami dan materi isi dari buku tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi. Dalam pendidikan anak terdapat Al-Quran serta hadis. Selain itu, di dalam buku ini terdapat tingkatan usia mendidik anak secara baik yang sesuai dengan ajaran Nabi. Serta buku ini banyak ditemui di toko-toko buku. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.